Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Truk tronton bermuatan semen terguling di objek wisata Tulamben, Karangasem. Disdikpora Bangli siap memfasilitasi calon siswa baru yang tercecer dalam proses pendaftaran pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Libur akhir pekan, jangan lewatkan mengunjungi Taman Tirta Gangga. Pelaku pariwisata di Bali saat ini tengah menyambut high season atau musim libur yang jatuh pada bulan Juli hingga Agustus. Seperti di Taman Tirta Gangga, jumlah wisatawan mulai meningkat meski belum banyak. Pengelola mempersiapkan kawasan wisata ini menjadi lebih nyaman dan aman. Di awal Juli, jumlah pengunjung ke kawasan wisata ini meningkat sekitar 10% dibanding hari biasa dan sebagian besar wisatawan mancanegara. Mereka tidak hanya menikmati suasana yang asri dan indah, namun juga berwisata spiritual. Kalau untuk yang setiap tahun kami pemantauan untuk bulan ini sudah mulai ada lonjakan. Lonjakan yang nggak begitu signifikan lah, paling kurang lebih masih 10-20% untuk bulan Juli ini. Di Taman Tirta Gangga itu dominan sekali asing, kurang lebih ya 98% asing. Kurang lebih 2%-nya itu kadang-kadang baru domestik. Domestiknya pun kalau ada liburan baru, kalau tiap harinya 99% asing ya. Dari negara mana Pak? Dari negara sekarang kan bergeser ya, dulu Eropa, sekarang Eropa dan Asia, terutama Asia itu India, Taman India dominan sekali. Pengelola Taman Tirta Gangga berharap kunjungan wisata yang diperkirakan puncaknya terjadi pada bulan Agustus berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Seorang ibu rumah tangga di Denpasar beternak ratusan hewan hamster di kamar kos berukuran 3 x 3 meter. Berawal dari sepasang hamster yang dibeli Januari lalu untuk anaknya, ia kemudian berinisiatif untuk menernakannya. Hamster yang dikembangkan adalah jenis Syrian dan Winter White karena paling diminati pembeli. Satu hamster dijual secara daring mulai Rp30.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, ia mampu meraup omset Rp1 juta. Karena anak saya yang pengen pelihara hamster, terus akhirnya berpikir kok tidak jadikan peluang usaha aja gitu, karena kebetulan kan saya tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga gitu. Akhirnya coba-coba kok peminatnya banyak gitu, akhirnya keterusan sampai sekarang sekitar 800 ekor. Hamster ada 2 jenis, Syrian sama Winter White. Karena kebetulan peminatnya sih banyak yang kesana kan. Untuk peminatnya sih hamster tuh banyak ya, ada anak-anak, remaja, sampai orang tua juga ada yang suka gitu. Cuma sehari itu omsetnya biasanya kalau pas lagi rame bisa 1 juta per hari. Kalau pas di sepi-sepinya 500.000. Untuk perawatannya sih tergolong mudah ya, cuma kita perlu ganti alas seminggu sekali, terus gitu pemberian makannya pagi sama sore hari. Makannya makanan utamanya biji-bijian dan pendampingnya bisa cemilan kayak kuaci kayak gitu. Kendalanya sih cuaca aja, karena kalau panas tuh hamster nggak tahan panas dia gitu. Kalau dehidrasi kadang dia kanibal, saling makan temennya. Kalau mandinya dia pakai pasir khusus, pasir mandi wangi gitu. Hamster nggak boleh kena air.
Wanita asal Petang, Badung ini juga menyediakan pakan seharga Rp10.000 per kantong, serta berbagai pelengkap kandang hamster. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ikan marlin ternyata juga dibuat menjadi tum dan bakso yang lezat dan digemari berbagai kalangan. Bila Anda sedang berada di Bali, Anda dapat mencoba menu ikan marlin yang istimewa tersebut di kawasan Denpasar Selatan. Tempat kuliner ini ramai dikunjungi pembeli mulai pagi hingga siang hari. Olahan ikan marlin ini menggunakan bumbu genap khas Bali yang telah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Jualan sate, pepes, nasi, sayur pecing, sayur serombotan, tum. Ya. Spesialnya itu ikan, Bu ya? Ya, semua ikan laut dari marlin. Kalau untuk bumbunya tuh ada ciri khasnya nggak? Bumbunya bikin sendiri, ada ciri khasnya. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh, Bu? Bumbu genep kah, bumbu rajang? Ya, bumbu genap. Harganya mulai berapaan? Kalau lengkap ini 25.000, 25.000. Lengkap, udah minum plus minum. Ciri khasnya lebih ke gurihnya itu sama rasa ikannya itu dia di kayak di kuahnya terutama ya. Rasa kaldu ikannya itu loh, sangat berasa. Kalau untuk balik lagi terutama untuk rasa sih. Karena dia rasanya itu sama harganya ya worth it lah untuk harga segitu. Satu porsi paket olahan ikan marlin dijual seharga Rp25.000. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih, sate lilit, tum, pepes, bakso, serta pilihan nasi sele atau ketela. Kuliner ini digemari berbagai kalangan karena harganya terjangkau dan cita rasa yang lezat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.